Selamat siang buat anak didik kami sekalian. Apa kabar bagi kita semua? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan bertemu dalam pembelajaran matematika untuk hari ini, yaitu kita masuk membahas soal. Pertemuan kita yang minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas luas balok, luas kubus, luas prisma, termasuk juga volume kubus, volume balok, dan volume prisma. Maka supaya kita lebih memahami materi kita sebelumnya, kita akan melakukan pembahasan soal untuk saat ini. Pembahasan soal yang pertama, soalnya adalah luas permukaan kubus adalah 486 cm². Volume kubus tersebut adalah, ini dikasih tahu luasnya, yang ditanya volumenya. Maka kita jawab. Yang pertama, luas itu adalah 6S². Ini luas kubus rumusnya. Maka kita masukkan nilai luasnya 486 sama dengan 6S². Maka 486 bagi 6 itu S². Maka S² sama dengan 81. Kita mau mencari nilai S. Maka nilai S itu kita akarkan, akar 81 itu sama dengan 9. Masih mendapat nilai sisi, belum volume. Maka kita masuk menggunakan rumus volume dari kubus. Volumenya adalah S pangkat 3. Maka S pangkat 3 itu tadi S-nya 9, 9 pangkat 3 hasilnya 729 cm3. Inilah volume yang ditanya nilainya. Untuk soal nomor 2, sebuah kolam penampungan air berbentuk balok. Volume kolam tersebut adalah 2400 liter. Jika lebar kolam 100 cm dan tingginya 120 cm, berapakah panjang kolam tersebut? Kita lihat soalnya, volume katanya 2400 liter atau sama itu dengan 2400 desimeter kubik. Sedangkan lebar katanya 100 cm atau sama dengan 10 desimeter. Tinggi 120 cm maka sama dengan 12 desimeter. Kita masuk ke rumus volume karena volume yang dikasih tahu. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan nilainya atau substitusi nilainya. Volume itu 2400, P itu ditanya P kali lebar, lebarnya 10 desimeter dan tingginya 12 desimeter. Maka 2400 sama dengan 120 P. Maka P 2400 dibagi 120, P sama dengan 20 desimeter. Ini desimeter sudah benar, P 20 desimeter. Kalau kamu mau mengubah menjadi sentimeter, itu sama dengan 200 cm. Jadi ini kenapa harus dikonversi Pak dari sentimeter ke desimeter? Karena dilihat di sini volumenya satuannya liter. Liter sama dengan desimeter kubik. Jadi kita semua lebar maupun tinggi harus kita ubahlah ke desimeter. Nomor 3, amati gambar di bawah ini. Nah, ini lihat sebuah prisma. Prismanya di sini ialah prisma segitiga. Walaupun gambarnya begini buat anak didik kami, alasnya bukan A, B, E, D, bukan. Melainkan alasnya adalah A, B, C. Segitiganya yang menjadi alas. Gitu ya. Segitiga yang menjadi alas. Maka hitung katanya luas permukaan prisma tersebut. Kita cari dulu AC. Kenapa kita butuh AC? Karena kita nanti mau mencari luas dari alasnya. Alasnya tadi segitiga, maka kita butuh yang namanya tinggi segitiga ini, ABC. Maka BC kuadrat kurang AB kuadrat. BC tidak dikasih tahu, tapi itu BC sama dengan EF. Ya, BC sama dengan EF panjangnya. Nah, akar dari BC itu 20 dan AB itu 16, maka 20 kuadrat kurang 16 kuadrat itu sama dengan akar dari 400 dikurang 256. Maka itu sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Itu panjang AC.
yaitu tinggi dari alasnya A, B, C. Kalau tinggi dari prisma itu adalah BE, lihat gambarnya BE, tinggi prisma. Sedangkan AC ini adalah tinggi alas. Nah, sekarang kita cari luas alasnya. Apa alasnya? Segitiga. Maka luas alas segitiga A kali tinggi per 2. Alas kali tinggi per 2. Alasnya 16, tingginya 12 per 2. Itu sama dengan 96 cm kuadrat. Masih luas alas. Belum luas seluruh prisma. Luas seluruh prisma belum masuk. Nah, setelah luas alas dapat, kita cari kelilingnya. Keliling keseluruhan alasnya. Jumlah seluruh panjang sisinya. Siapa saja sisinya? 16 cm, 12 cm, 20 cm. Kita jumlahkan. Hasilnya 48 cm. Nah, setelah dapat luas alas, dapat keliling alas, baru kita masuk luas permukaannya. Apa rumusnya? 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma. Itu ya, tinggi prisma. Maka kita masukkan angkanya, nilainya. 2 kali luas alasnya 96 cm kuadrat tambah keliling alas 48 cm kali tinggi. Ingat ini anak, tinggi adalah tinggi dari prisma, bukan tinggi alas. Di luas alas tadi tingginya 12. Kalau ini sudah masuk menjadi tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya 10, maka hasilnya 192 cm kuadrat tambah 480 cm kuadrat. Hasilnya 672 cm kuadrat. Soal nomor 4, diketahui panjang seluruh rusuk kubus sama dengan panjang seluruh rusuk balok. Baloknya, rusuk-rusuknya berukuran 10 cm, 12 cm, dan lebar ini 8 cm tingginya. Yang ditanya selisih luas permukaan kubus dan balok. Nah, bahasanya kita ikutin. Panjang seluruh rusuk kubus sama dengan panjang seluruh rusuk balok. Kalau rumus rusuk kubus, berapa banyak rusuk kubus? 12. Ini dia 12 sisi. 12 kali S sama dengan rusuk daripada balok 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Ini ya, 4 panjangnya, 4 lebarnya, 4 tingginya. Itu balok. Maka kita masukkan 12S sama dengan 4 kali panjangnya 10, tambah 4 kali lebarnya itu 12, tambah 4 kali tingginya itu 8. Maka 12 sama dengan 40 ditambah 48 tambah 32, hasilnya 120. Kita mau mencari nilai S. Maka S sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 10 cm. Ini sisi. Kita mau mencari luas. Jadi sisi ini berguna untuk mencari luas daripada kubus. Maka kita cari apa yang ditanya. Luas kubus kurang luas balok. Kenapa pakai kurang, Pak? Karena dia ditanya selisih kubus dan balok. Maka rumus luasnya 6S kuadrat. Rumus luas balok 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Kita masukkan nilainya semua. S tadi katanya 10. P kali L berarti P-nya 10, lebarnya 12, tambah P kali T, P-nya 10, tingginya 8, L kali T, lebarnya 12, tingginya 8. Sudah masuk semua nilainya, maka tinggal menyelesaikan. 6 dikali 10 kuadrat itu 100, kurang 2 kali 10 kali 12 120, 10 kali 8 80, 12 kali 8 96. Maka 600 dikurang, ini dikalikan semua, berjumlah 592, maka hasilnya 8 cm. Sehingga selisih luas permukaan kubus dan balok adalah 8 cm. Jadi buat anak didik kami, ini video diperhatikan dengan baik agar kamu memahami bagaimana menggunakan volume
luas permukaan pada kubus, balok maupun prisma. Sekian dan terima kasih.